Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan kurnia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan dan nikmat kesehatan sehingga masih bisa kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan mengulang kaji kita surah Al-An'am ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustawda'un. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Subhanallahu azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 98 Allah berfirman, wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu, yang telah menciptakan kamu berasal dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menyampaikan kepada kita bahwa nan kita nanado kini segala manusia iko berasal dari diri yang satu. Ini awak yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu diciptakan oleh Allah Ta'ala Nabi Adam kau tadi. Di dalam surah An-Nisa ayat pertama kan itu Allah Ta'ala yang menciptakan manusia itu dari diri yang satu, dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam itu diciptakan pula pasangannya. Dari pasangannya itu tadilah dari Nabi Adam dan Siti Hawa bakal kambang manusia kau tadi. Supaya awak tahu asal kejadian awak. Jadi diciptakan Nabi Adam ko min turab, daripada tanah. Dari tanah Nabi Adam ko. Dan tanah ko lah nangkah wa pikiran diri awak ko, asalnya tubuh nangkah sawa itu adalah dari tanah. Nanti balik pun ke tanah. Untuk berkembangnya manusia, Allah Ta'ala menjadikan pasangan Nabi Adam. Dia nama Siti Hawa. Berasal dari Nabi Adam itu sendiri.
yaitunya dari tulang rusuknya. Jadi pokoknya Siti Hawa itu sendiri pun berasal dari Nabi Adam sendiri. Jadi mengko dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu akan Tuhanmu supaya kamu patuh. Siapa? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, maknanya Adam. Jadi di ayat 1 surah An-Nisa dengan ayat 98 surah Al-An'am, itu kalau di surah An-Nisa disebutkan dengan khalaqakum, Allah yang menciptakanmu. Kalau surah Al-An'am, ansha'akum, Allah mengadakan kamu. Tafsirnya adalah khalaqakum, artinya Allah yang menciptakan kamu. Dari indah ado menjadi ado. Nah, lalu bedanya dengan Allah menciptakan langit itu, waja'ala, Allah menjadikan. Iko Allah menciptakan Adam ko tadi dari asalnya adalah tanah. Lalu wa khalaqa minha zaujaha, dari dari diri yang satu itu tadi, artinya Nabi Adam, Allah ciptakan zaujaha, pasangannya Siti Hawa. Disebut di dalam tafsir itu adalah dari salah satu tulang rusuk dari sekian banyak tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Jadi disebutkan di dalam tafsir itu wa khalaqa minha zaujaha, Allah menciptakan dari diri yang satu itu pasangannya. Dari mana? Dari diri yang satu itu dari unsur manusia itu sendiri, yaitu tulang rusuk sebelah kidal. Jadi anak laki-laki kurang tulang rusuk sebelah kidal. Bamang kau diambian penciptaan manusia ko, Siti Hawa ko, perempuan ko, pasangan dari Nabi Adam, itu dari tulang rusuk sebelah kidal. Kalau ada tulang rusuk, itulah seperti itulah. Nah dulu dicabut tulang rusuk, kada umat wale. Nabi Adamnya di situ. Jadi Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kidal, kemudian Nabi Adam dari tanah. Wa batha minhuma rijalan katsirau wa nisaa. Nah, diciptakanlah dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertebaranlah bakal kambangan, tumbuh tapi pisah lahir-lahir dari mereka berdua, ada laki-laki dan ada perempuan. Asal muasalnya Nabi Adam dari tanah, kemudian Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kidal. Awak nak dulu dicabui rumah awak tu sebelah kidal tu tiga rumah baca tu tu tiga lu tulang rusuk empel rumah. Nah jadi asal Siti Hawa aja di situ. Nah awak lain kalau disambungkan kaji sebelumnya, Allah mengeluarkan dari yang mati daripada yang hidup akan mati. Artinya itu dari manusia yang hidup ada nutfah, sperma, mani. Kemudian ada lo dari mati itu tadi dikeluarkan Allah Ta'ala yang hidup. Dari sperma itulah, dari nutfah itulah kemudian hidup bakal kambang manusia tadi. Taka buruang itu dari talua jadi buruang. Nah ini buruang itu mengeluarkan talua lo. Jadi dari Nabi Adam dan Siti Hawa, maka bakal kambanglah manusia kok. Ada laki-laki, ada manusia. Jadi ada pasangan. Untuk melegalkan, menghalalkan pasangan itu, untuk terjadinya perkembangan manusia, itulah disebut dengan akad nikah. Ada akad di situ, ada ijab dan qabul. Ada ucapan, nak sekedar aja ada ucapan ikrarnya itu tadi ya.
Dari kecilnya dia wali aku nikahkan dan kawinkan engkau wahai siapa namanya sabuin namanya dengan anak kandungnya siapa namanya anak itu disabuin lo ndak namuan lo ndak menjalan-jalan lo betul anaknya si Fatimah contoh namanya Fatimah tu banyak Fatimah anak siap atau anak gadis embo anak gadis berlimo itu namanya bajaleh-jaleh. Jadi jaleh peruntukannya disabuian dengan mahare bara mahare. Disabuian tuh bajaleh-jaleh. Jangan dulu viral petanggung di mana ada cerita itu lah di daerah Pulau Jawa ya. Ini menikahi anak gadis umur 24 tahun. Mahare entah 3 miliar entah 2 miliar. Pakai cek dia mahare sekian. Kiwe palsu je kecil berita palsu dia mahar gadang terus nampak mahar kau jaleh nampak sekali ceknya nampak tu nak jaleh terus cek tayo tidak terus dicek kira tidak kira otoan dilarinya lah canggih loh. Jadi di dalam surah An-Nisa tu wa atun nisaa saduqatihinna. Jadi perempuan itu berhak meminta maharnya. Maka laki-laki itu berkewajiban untuk menyerahkan mahar itu tadi di dalam surah An-Nisa ayat sampai tekatu wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikan mahar perempuan itu yang terbaik. Yang terbaik diberikan kepada istri itu secara jelas lepas nihlah. Jadi bajaleh jadi bagian dapat tahan dah. Akhirnya barangnya di bank lah tak kira nak lo sudah terlebih. Koyo do pakai cek tu onggoan piti sini walaupun tak diletak mana pakai cek secara simbolik. Aku baru di kecil kanan agak dia wala. Dia aru-aru kayu bana ya lah sudahnya malam bulan madu malam tu nyepai lagi lah kena kicuan lah kena otak balik kalau lah kena kicuan kan pengalah jalan pai tadi mak ni kola itu kan kecil cerita itu. Nah jadi mengkonyo menjadi pembelajaran dan informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran untuk awak tahu awak dari mana? Awak dari wanita tanya itu dari mana awak? Saya menciptakan awak. Ayah ibu awak kan ada pertanyaan jo anak-anak ketek do. Ayah ibu itu saya menciptakan. Waduh kakek nenek sampai ketek sampai ke Siti Hawa. Siti Hawa dari mana? Dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Nabi Adam itu dari tanah. Tahu awak dari tanah. Maka dalam kaji tarikat, dalam kaji paham awak itu tahu lo awak asal diri awak itu tadi ya. Nah, petang kalau masa boy dan diri awak ko, sia dan diri awak tu ndak siawak awak mah. Siawak ya awak je. Siawak sebut nama awak. Itu identitas awak untuk awak dikenali di orang membeda awak dengan yang lain supaya mudah disambui. Maka Allah Ta'ala memperkenalkan nama-nama benda kepada Nabi Adam itu yang diajar pertama. Wa'allamal adama asma'al asma'a kullaha. Diperkenalkan nama cicikku galeko aja. Galeko gunung aja. Itu mana iya. Lah disepakati tak cukup penggunaan aja. Mungkin di Amerika aku galehnya tak aku bantu aja. Galeh ramping pakai dua gaya. Macam-macam itu. Perkenalkan dan ada fungsi cici. Itu nama supaya bisa disambui itu nama supaya awak mengenali supaya berbeda dengan yang lain. Awak tidak sekedar mengenali nama awak, mengenali siapa nama awak, siapa nama ayah awak, siapa nama kakek awak, siapa nama kakek buyut-buyut awak kata yo para luar jalehlah awak silsilah awak, jalehlah awak nasab awak. Nah, siap keturunan awak. Karena itu juga menjadi pertimbangan untuk mencarikan pasangan. Nah, jadi kalau perempuan itu dinikahi, dicari nasabnya bahak.
Itu orang kini bibit sasok jiramie dari mai ke. Kemudian baanyo salamoko. Anak baai kau. Kan ada orang macam anak baanya. Kalau nyo dari hubungan gelap tu kan ayah jindu yang yang punya karajo, yang punya perangai. Nah, makanya awak perlu tahu siapa sasuk jiram awak. Tahu lo ya hene bekoinyo melalui hubungan gelap. Ayah eko, boleh nikah aja nak orang polisi ko tadi dalam keadaan inyo lah menghamili dulu. Kalau ia nak polisi, tak boleh nan ayah eko tadi nan menggauli istri ko sebelum menikah menjadi wali nikah itu. Amko perlu dijale-jale tak tu. Sebab itu kadang-kadang dek melampau malu dek kanu sagan awak masa awak ado tu nikah anak awak orang lain tu nak bisa tentu mana bisa dek karena inyo indah masuk di dalam unsur wali nikah. Nah dulu pak dia kalau sebab inyo nak dianggap inyo karena nak dianggap itu adalah nikah dulu baru kemudian hamil. Kau inyo hamil dulu baru nikah. Nah, jadi itu onggoe supaya dikenali itu supaya kebijakan berikutnya itu bajale-jale. Jangan bekode habis dek sagan dia nak bau tamuan kemudian status hukumnya tidak berduduan. Ayolah balik pohnya kasadoe kasudahnya status nikah anaknya tidak sah. Karena tidak terpenuhi rukun nikah. Iyo, itu konsekuensi hukumnya. Nyolah nikah namanya. Karena tidak sah wali itu tadi, maka statusnya berzina tadi. Tidak nak ibu awak tak kata tu. Aku dah gara-gara malu je, kasudahnya awak mempadian anak awak berzina. Itu namanya hukum iko ketat, hukum ko bajaleh-jaleh. Kalau tidak terpenuhi unsurnya, berdampak lo hukum berikutnya. Status dari nikahnya itu tadi menjadi tidak sah. Oh kecil saksi sah. Secara lahiriahnya sah namanya. Kecilnya ada wali kemudian ada mempulai laki-laki, ada mempulai perusia, ada ijab kabuleh. Kemudian ada 2 saksi. Lalu kemudian dicari dari status kewalian itu tadi tidak sah, maka orang pencatatan nikah tu yo ditanyo yo mana iko ayah wak ko yo kandung ayah wak yo kecik mak wak yo ba dulu status nikah tanggal bara ba ko nikah bulan apa nikah bulan Januari 2080 atau awak tanggal mana lagi? Awak lagi bulan Agustus 2080. Barang bulan lagi awaknya tu. Barang tu kau 7 bulan masih bisa lah. Lagi bulan Juli akan tak masuk akal. Jadi itu dipastikan dikonfirmasi kau iyo mana lo capek pakai doanya. Itu yang pastinya adalah lah terverifikasi. Ditanya ke saksi ditanya ke kakek nenek supaya bajaleh-jaleh ditelusuri itu. Sebab memang itu akan berkenaan dengan keturunan masa depan. Maka adanya syariat, ada maqasid syariah, ada ketentuan-ketentuan hukum, ketentuan syariat. Salah satunya adalah hifzun nasli, menjaga keturunan. Jadi keturunan awak, anak cucu awak nanti sampai ke bawah supaya statusnya tu jaleh-jaleh. Mangko perlu mengaji supaya nak tahu sebab semua tindakan awak, semua perbuatan awak dan semua keputusan awak
itu akan berdampak langsung kepada status anak cucu awak, keturunan awak. Jadi disitulah maka perlu mengaji secara syariat baraja fikih tentang bab munakahat, tentang bab pernikahan, tentang status perwalian. Kalau mungkin rukunnya terpenuhi, ada mempunyai laki-laki, mempunyai padusi, kemudian ada wali, ada 2 saksi, kemudian ada ijab kabul, sah kecil wali. Ijab kabulnya dibacanya, lalu kemudian tidak tertinjau bahas status wali. Jadi makanya kata masuk dalam padusi, kalau dalam padusi ko ditinjau lo, bakonyo masih gadis atau lah jando, atau nyo dalam balaki, dicari, ditelusuri ke sana. Tak namuh samarang langsungnya. Maka orang tetua awak mengecian, lakuang meninjau kalam menyigi. Untuk mengantisipasi tak tu, kalau dia orang Minang, dia orang kampung awak, itu namanya sebelumnya menikah, inyo batu undangan dulu, mantan tando, ya tidak, mantan tando, batu cincin, nikah mama dulu. Berarti lah ada komunikasi antara 2 keluarga. Karena pernikahannya itu tidak pernikahan dirinya aja dah, tapi ada pernikahan keluarga namanya. Karena kaitannya status kekeluargaan. Kalau di orang Minang, itu nak menjadi ipa bisan namanya. Nama nak menjadi bisan babisan. Nah mama takatulo batanyolo pihak mama nang kasabalah di sabalah. Sianyo anu datu Kalau awak melamar orang lah namanya melamar mencari orang. Kalau di Minang akan orang awak kan purusi melamar laki-laki. Dek karena bah mencari junjungan bahasa orang wae. Umpamo batanam kacang panjang, katiko biji kacang dulu. Itu fungsi dari ayah itu. Ditanamlah kacang ko tadi di ayah di tanah nan subur. Atau nan ditanam atau engkau dulu kaji nan suami itu sendiri adalah petani, tukang cangkul. Istri itu adalah sawah ladang, kebun. Maka dalam Al-Quran nisa'ukum harthul lakum. Perempuan kamu itu adalah sawah ladangmu, maka datangilah sawah ladangmu sesuai kamu kehendaki. Jadi ditanam babijo mengko tumbuh batampang mengko hidup. Ditanam bijo ko kemudian lah tumbuh tampang ko tadi, bak kecil bijo kacang panjang ko tadi, sehari, seminggu, sebulan, sampai 9 bulan tumbuh lagi. Di gadangan, di sekolahan, kinilah gadang lapan tu dia junjungan nan ayah menyarahan ke mama lain. Kan tak dulu alur prosedurnya. Nan mama beko mencari nama nan junjungan tadi. Kalau nak tataluk ni mama mencari yang menyarahnya ke asman doanya lain. Kolah do karang kogai akamukuan lah. Oh kirue syariah tu tadi, syariah Islam itu. Syariah atau awal tu ada mana ya syariah. Disebutnya di matumpai apa namanya, apa suku jadilah ada nikah lah nomor lamaran tu tadi, bak kenalan, bak ketahuan lah 2 keluarga. Itulah bahagian dari saling menelusuri. Maka kecurang awak ditukian pandangan dake di layangan pandangan jauh. Nan dake ditukian nan jauh di layangan supaya samo mencari informasi. Ajan beko lah nikah beko kemudian ada ibu awak lagi nak jaleh statusnya. Mangkue lailo kepandian orang awak. Mangkue untuk dikunci nama itu. Ado raso jo paresu.
Dalam lamaran tu tadi batu cincin namanya lah nikah mamah namanya adi boleh kesepakatan bilo wakat tuwe dalam perjalanannya ko ado bekona membatalkan atau mencabui lu badri siana memulai supaya status ko jale kalau nyolah dalam lamaran orang tak boleh lo dilamar orang lain dah. Polisi ko nyo dalam lamaran orang menunggu waktu barale akhirnya ada orang lain diterima tak boleh. Ini mengkonyo mengaji tentang manusia dan generasi berikutnya itu tadi itu adalah amat penting dan bahkan bagian terpenting di dalam syariat. Karena itu nanti yang akan melanjutkan, yang akan meneruskan generasi berikutnya. Mengko di jale-jale bana sasok jerami. Itu dan kaji syariat. Kalau kaji tarikatnya tentu mah dikana diri awak tumbuh dan kasawa kau. Kan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Tanah itu kalau dalam kajian awak kaji tarikat awak itu adalah kulit jodagiang di awak. Kulit jodagiang tampai tajalli sifat Allah yang bernama Hakim. Yaitunya kokoh hati bahasa awak. Kan tangguh itu. Badagiang tabah bakuli di lampu dibungkui tulang. Kalau tulangnya menyerengeh wan tu itu tulangnya ndak dibungkui daging. Orang lain daging je tapi tipis daging ko tulang anunya tulang jalan dia. Ambo ketika kuwi itu dulu pakai lo jas bentuk angin je banyaklah kecil ulang bentuk angin. Jadi dari tanah ko tadi mengandung ada api. Jadi dari api, angin, air, tanah. Dari api ko tadi mengandung angin. Dalam angin itu tadi mengandung air. Dalam air ko tadi mengandung tanah. Coba lagi diendapkan dia air ko kan kalau jadi di ulah awak. Dua tanah sudah padianya itu tanah. Jadi ada dari api dan dari angin, air, tanah. Api itu adalah urip tubuh dewa. Darah tubuh dewa. Api darah dewa. Kemudian angin adalah urip daripada dewa. Kemudian air adalah tulang daripada dewa. Kemudian tanah adalah kulit yang dewa. Jadi tahu awak kasadonya tu akan kembali lo nanti ada tampe kembali. Nah, walanjutkan kata Allah Ta'ala fa mustaqarrun wa mustauda'ahun. Jadi diciptakan dari diri yang satu tahu bahwa sumber asal awak. Tahu bahwa ini awak. Kalau bisa hendaknya sesilah awak kau tahu tapi dia sampai dia teh kakek waktu tahu juga. Kakek awak jadi dia teh kakek jadi awak ayah awak. Kemudian kakek awak dia teh kakek awak so. Aduh kalau Nabi Muhammad kan sampai kepada Adnan. Nan tasabut dan dibaca-baca di dalam syair silsilah keturunan Nabi sampai jalur kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Diteruskan Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Awak kalau lihat apa ada waktu itu tengah tu Nabi dia awak ada nak dalam baca santai apalagi orang yang dah sekolah. Anak lo tercatat, anak lo terkena dia dah. Itu balik itulah si bulannya lain, bin bulannya lain, bin bulannya lain. Lalu kemudian famustaqarrun. Jadi diciptakan dari diri yang satu, kemudian maka ada tempat tetap darimu pada rahim. Jadi ada tempat tetap mana mustaqarrun. Kok di dalam tafsir dikatakan di dalam rahim. Jadi perempuan ada rahim wa mustaudaun yaitunya adalah kalau di psikokof namanya disebutkan di dalam tafsir tampe anunya ko adalah sulbi bagi laki-laki sulbi.
Kalau perempuan ada rahim, kemudian dan laki-lakinya ada sulbi. Kalau sulbi koko termasuk tulang iku di belakang laki-laki itu tadi, di situ itulah sulbinya itu tadi, tampeknya. Jadi tampek menetapnya itu adalah di rahim, sumber itu tadi, itu adalah dari sulbi. Dulu mufassir Ibnu Katsir itu menafsirkan wa mustaqarrun itu kecil dunia tampe tetap, wa mustaudaun itu adalah alam barzakh atau alam kubur. Nah, kalau dari penciptaan manusia, nah manusia berikutnya itu mengendapnya itu adalah di rahim perempuan. Jadi terendap di sana. Kemudian tampik posisiku tampik menyimpannya ke rahim tadi. Kemudian sumbernya nama dari kalau nanu dari sulbi laki-laki. Jadi tampik mengendapnya itu adalah di rahimnya perempuan. Perempuan diberikan nilai beda dibandingkan laki-laki. Perempuan itu ada rahim. Bagaimana kau ada rahim di perempuan? Dek karena perempuan nikolah ada di situ sayangnya. Maka perempuan kau karakternya itu sebenarnya adalah sayang. Dalam jiwa bawaannya dan perempuan itu tadi sebagai seorang ibu, karena punya rahim, inyo punya sifat kasih dan sayang. Berbeda aja laki-laki itu, berbeda aja ayah. Cobalah ibu-ibu gini, beda aja papa. Kalau ibu-ibu anak wak tajak tuh, kalau ini dua langsung dikajar lari sekali itu. Kok sadar memasaknya, kok sadar mencuci, langsung dikajar sekali, melompet sekali itu dikajar anak kok tadi. Langsung dipagui, langsung dipalui, langsung nyuan-nyuan selija menangina. Ya kata itu. Itu kasihnya ibu. Kalau laki-laki sebagai ayah, tak tagak dulu. Ya nak, tagak, ya tagak nak, tagak ubih gadang. Besok awak hati lah ya. Coba beda ayah jadi dua. Sayang mana yang dua tu? Berbeda nak sayang ayah. Enggak. Kalau berbeda ayah tu nyemajan anak nak, kamu harus bangkit. Hidup kau tidak seperti yang kau bayangkan dah. Banyak halangan, rintangan dan tantangan. Banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kamu harus mandiri, kamu harus bangkit. Kakak tu ayah. Tak dulu langsung kalau anak kan langsung kain dua ibu-ibunya. Tagak awak kau, tagak induk dan perlu rumah. Induk Jadi memang perempuan itu ada rahim, ada kasih sayang nih. Cara bentuk sayangnya takatu. Yo langsung banampaan takatu sekali. Nampak nyata sekali dalam tindakannya. Jatuhnya sekali langsung melompetnya sekali tinggi. Antara laki baju tidak, antara sadar mangai gula langsung sekali refleks. Dipaluak, jangan anaknya sampai menangis, jangan sampai anaknya tuh kurang kehangatan, jangan sampai anaknya tuh kemudian sakit itu nak ada orang nama perhatian. Jadi kekuatan induk kau adalah diperhatian itu tadi. Maka ada induk kau tadi induk jari, itu ada namanya ibu jari. Ibu jari namanya jempol. Kemudian ada ibu kota. Nah, ada bapak kota. Kemudian ada ibu pertiwi. Jadi, bahamang kau bahasa bui ibu pertiwi, bahamang kau tidak bahasa bui bapak pertiwi.
karena mencerminkan nilai-nilai keibuan itu tadi. Hah? Itu namun ranca-ranca. Kalau itu langsung dia balik dia udah. Itu ranca-ranca. Tapi ya dulu di balik itu, iyo tuh ada nama ada Indo Pajaki dah lah. Jadi bisa juga terkatun langsung bermasalah di sini kasadoi. Mangkoi para lu mama pahe nan perusiko tadi dia karena dari tulang usua di karihan bana di lurian bana patah di membantiang memberontak. Di padiannya nyong kabingkong-bingkong ini tapi jadi banyak filosofi yang dikaji secara mendalam punya makna kasadoi. Jadi memang perlu pemaknaan, perlu renungan. Dulu dua sambal. Dua bilih, banyak itu agak banyak istilahnya. Ada yang dua bilih, ada yang dua penyakit. Sumber masalahnya dia nyolong. Sumber masalahnya. Kalau dulu itu kan banyak kasusnya kok kalau polusi daya pakai P3K atau laki cepat. Kini viral lo petangko dia cek. Nah laki-laki dan laki-laki baru lulus P3K lo. Lalu usia bini juga kalau agak tabaliak lo dia. Lah memang iyo nyo bakarajo dilindungi bini ko iko baru ada PSK baru alaka sudahnya SK nanda PD nyo tulo ng tangga sudah alape ka sudah nang polisi ko lah dapat lo macam-macam dari orang. Itulah namanya kalau Allah kami muliakan adu-adu jalannya melalui jalan parangai laki tadi kambal mendapat untuk pertuner pitih sakambi gadang. Itulah rasio Allah Ta'ala. Mangkoi dulu hikmahnya itu kadang-kadang orang benci kawah tu dengan kebencian orang kawah tu adolo bayi di balik. Adolo orang prihatin. Apalagi kini kan model-model kekuatan kini netizen dan kuat. Ya mana inyo di usia yang pula itu di viral lalu di dua. Kekuatan emak-emak itu orang ini langsung viral sekali. Viral tentu pejabat ko bupati ko sampai informasi kayak gitu. Lalu kemudian dipecat kan. Pakai tetangga menyesal. Kira bini lancar sudah terlihat. Dulu betul saya selalu berlaki lah jadi berlaki tak rasai. Jadi kecil orang tua bini ko ancak bini awak ko dia awak pitih lagi ada pitih aja dia cari aja ancak orang lain babada ancak di baliknya babada ko ancak di badak lo bini itu ancak lah pitih lagi bisa lo nyomang pakai lulur tu bisa asli. Jadi makanya banyak belajar. Jadi perempuan itu tadi ada rahim di sini, ada kasih sayang. Nak bisa lo disama-sama lo suami dengan istri fungsinya pun berbeda-beda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Bahwa kemudian ada perempuan yang bekerja itu adalah dalam rangka membantu suami. Boleh kalau izin dari suami. Kalau nak kuliah ada laki awak karajo awak kola istilah pegawai itu ditaganya. Itu dikomunikasikan baik-baik. Jadi mengkue dalam berkeluarga itu ternyata yang terpenting itu adalah komunikasi. Jadi tidak bisa lo disambung lo tak perasaan ayah kok. Ayah kalau lah tu ketika anak lah dirantau, nang kena telepon siang. Indu nana baik kalau mak aja rumah ini. Datanglah telepon, ma, Yona, sehat ma, alhamdulillah. Mama, cucu mama kalah iya, seminggu lah ya.
Bakiriman tiket mama pergi ke Jakarta yo. Itu apa? Itu nanura rumah tak kana ada pula Aku pada dulu di kana aku kan ada sebuah pemilihan ini dua wang. Di dua aku sudah memilih anak atau apulai. Maka pilih. Kalau anaknya ke laki loh. Jadi bukan laki dia berkeluarga lah. Itu pasangan awak boleh dua lah. Jadi nanti panggil anak itu aja dikirim je tiket, dikirim kau nak ayah balik. Kau panggil lo papa, kau siapa kamu beli kambing lagi? Ayam tinggal je. Jual ayam je. Ayah ni jual kambing ayah je suka dole. Kalau lah nasi ayah ketika lah tua. Dari kanan ada naik dua ya bagi lima tiket. Kiroin dua deh, bunuh itu mau masuk cucu loh yo. Mau masuk cucu orang kan cucu, bukan apa kali. Kakek jo nenek itu dia larang ada ayah no banyak malah beli es. Dan beda ayah beli es malapor kakek jo nenek langsung keluarnya petisnya. Jadi itu, jadi perempuan ada rahim ini. Disitulah tampil mengendapnya. Lalu kemudian laki-laki ada sulbi. Dari situlah kemudian ada proses sperma di situ nanti diendapkan di rahimnya perempuan. Jadi bertemu lah kecil orang sekolah kita spermatozoa dengan zakopuk tadi. Disitulah lahir namanya manusia. Jadi Al-Quran pun memberikan penjelasan tentang manusia itu sendiri secara ilmiah. Ada nadone polisi, ada nadone laki-laki. Kalau bicara pemahaman kehidupannya, pamustaqarrun itu adalah bahwa awak manusia, awak menetap di dunia. Nanti awak akan ditransit, disimpan lo sementara masa tunggu awak waiting list masuk menunggu tampil menunggu di alam kubur atau alam barzakh. Jadi pokoknya itulah gambaran kehidupan. Ada kehidupan dalam bentuk muasal manusia dan kemudian ada kehidupan yang dijalani. Iko disebutkan Allah qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Kami jelaskan ayat-ayat ini, kami nyatakan semuanya secara terang benderang, basuluh matahari bagalanggang matoramanya untuk bisa dipahami oleh manusia. Itu adalah bagi kaum yang mau memahami apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi awak kosia, awak dari mawa, awak dari tanah, sapatiku dari sendiri awak ko adalah uli. Dan uli ko tadi, daging ko tadi, tabah daging awak, batapuk tangan canciang, ule-ule di dalam tanah, basapu rayu aji deh. Yubana itu nak kena makan. Jadi awak hidup ko tidak hanya sekedar untuk badan dia, tidak sekedar hanya untuk makan. Tapi makan ko adalah untuk hidup sehingga awak bisa beramal dan amal wak tadilah dan akan wak bau sementara na lain ditinggal. Keluarga tinggal, harta tinggal, pangkil lalape. Tak boleh nak menyertai awak. Kasadonyo wala di ayat sebelumnya walaqad jitumu kamu datang walaqad jitumuna furada, kamu datang menemui kami dalam keadaan sendirian, tanpa ada keluarga, tanpa ada anak dan tanpa ada harta. Kama khalaqnakum awwala marratin, seperti semula pada saat kamu lahir dalam keadaan batilan yang gigih, nak dobok baju salai pun, dak do mabok cincin dan mehedo, balik awak nanti menghadap Allah, pulang awak dilapih do kasadoi. Dak do le wa taraktum ma khawalnakum,
kamu akan meninggalkan apa yang telah kami berikan kepadamu selama kamu hidup di dunia. Harta, anak, pangke, dan segala macamnya, semuanya akan kamu tinggalkan. Waro'a zuhurikum, di belakang punggungmu. Dan lo bisa memilih-milih nilai. Berarti itulah gambaran bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, dari Nabi Adam. Lalu kemudian ada mustaqarrun, tempat bagaimana dari proses penyimpanan. Mustaqarrun kok sampai tetap menetap di situ. Nah, sementara mustaudaun kok menyimpannya adalah disulbi di laki-laki, rahim dan perempuan. Disitulah kemudian ada nilai-nilai peran dan status laki-laki dan perempuan itu. Perempuan diberikan kelebihan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Laki-laki menjadi perempuan bagi laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dengan apa yang telah Allah berikan kelebihan sebagian terhadap sebagian lainnya. Laki-laki diberikan kelebihan tulang kuat, karing, tangguh, berarti inyo yang akan memimpin keluarga. Inyo yang mengayomi keluarga, inyo yang melindungi keluarga, inyolah yang memastikan bahwa keluarganya itu terpenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, kan itu kecurang. Jadi bah tampaknya bisa berteduh di buah rumah, bahanyo makan, bakureh cari piti, bali nasi, bali bareh makan. Kemudian bahanyo berlindung dari kedinginan, angin, kehormatannya di balian baju. Nah ini di balian baju dia mulai, di balian rumah, di rumah. Jadi jangan karena jalan lain tak masuk, mengasuh anak itu masuk mulai. Ya tuh, ya bu, mengasuh anak karena jauh mulai. Kini solusi. Sebenarnya itu kewajiban dari suami. Kemudian bagi yang menyusuan anak, laki-laki untuk mencarian. Kalau Nabi kan disusuan orang dia wadahnya. Jadi dekarano parusiko inyo adalah wajib patuh kepada Allah, patuh kepada suaminya. Laba suaminya ikuti lah. Lalu kemudian kalau suaminya menyuruh membasuhan baju mulai bang. Kan patuh ke suami mah. Kalau patuh ke suami ikuti suami itu, minta disuruh aja sama suami patuh. Tolong kasuh anaknya, tuh kasuh anak, tolong susuan anaknya. Ada susuan anak, jadi itulah tanda dekano suami namanya wah patuh wah ke suami. Maka menjadi kerajaan wah dan tanggung jawabnya adalah suaminya. Demikian Allah jelaskan, Allah uraikan semuanya supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh manusia. Nah, siang hari itulah ulang kaji awak pagi kini. Semoga awak semakin sadar dan tahu diri awak. Karena orang dan lupa dirinya bisa sampai lupa Tuhannya. Tapi siapa bisa mengenali dirinya dengan semua keterbatasan dan ketiadaannya, maka ini akan bisa mengenal Tuhannya dengan adanya Tuhan, dengan semua kekuasaan Tuhan. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.